Halo semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan kemarin pada mata kuliah Teknik Produksi Film. Yuk, disimak. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu film fiksi. Film fiksi menggunakan cerita yang telah dirancang sedemikian rupa tetapi tidak sesuai fakta, yang mana cerita tersebut adalah rekayasa atau palsu. Oke, beberapa contoh film fiksi yang mengandung realitas sosial diantaranya seperti Laskar Pelangi. Dua orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dili. Film tersebut menggambarkan anak-anak yang miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, ada yang namanya Parasit Bong Joon-ho. Itu adalah film dari luar yang mana mengisahkan tentang si kaya dan si miskin. Terdapat kesenjangan sosial di dalam film tersebut. Yang ketiga ada film Joker, yang mana di dalam film tersebut mengkritik mengenai kesehatan mental dan terdapat ketimpangan sosial. It's so awful, isn't it? Yang keempat ada yang namanya film Forrest Gump, yang mana menggambarkan kisah seseorang tentang kejujuran dan ketekunannya di masa-masa sulit. They even put me on a thing called the All-America Team, where you get to meet the president. Kemudian yang kelima ada yang namanya Dua Garis Biru, teman-teman. Oke, teman-teman sudah tahu ya film Garis Dua tersebut. Nah, di dalam Dua Garis tersebut mengisukan mengenai kurangnya edukasi seks sejak dini. Kemudian ada bagaimana keharmonisan keluarga mempengaruhi si anak tersebut dan lain-lain. Jangan dong. Ra, Bim. saya akan tanggung jawab. Oke, yang keenam itu ada Penyalin Cahaya, di mana film tersebut mengisahkan mengenai pelecehan seksual yang berada di lingkungan kampus, yang mana si korban tidak mendapatkan keadilan. Tur, duduk sini. Ada penilaian beasiswa, Pak. Pak! Kamu ini kerap acap kali atau gemar pergi ke diskotik? Tidak, Pak. Lalu ini apa? Itu kamu unggah itu apa? Maksudnya ke sosmed itu apa? Dan yang terakhir ada film Imperfect, yang mana di dalam film tersebut mengisahkan mengenai standar kecantikan di Indonesia, bahwa harus putih, harus bersih, rambutnya harus lurus, kemudian tidak boleh gemuk dan sebagainya. Iya, Ra. Ingat lemak. Tapi nggak apa-apa deh. Nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang baper. Rara, kamu kayaknya gendutan ya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming, mempermalukan tubuh orang lain. Cantik-cantiknya mereka langsing, putih. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi realisme. Di dalam film sendiri, realisme ini adalah kenaturalan gitu, yang tidak dibuat-buat tanpa adanya efek dan lain-lain, seperti di latar rumah atau di latar apartemen. Jadi bukan tempat atau wujudnya itu dibuat-buat. Film realis biasanya itu menggunakan latar rumah, kemudian pemain atau aktornya itu hanya orang-orang biasa, kemudian juga set pencahayaannya yang cerah. Contohnya adalah film Tanah Surga Katanya. Enakan di sini. Kalau mau makan ikan, tinggal aja di danau. Kalau mau makan buah, tinggal manjat pohon. Materi selanjutnya yaitu klasisme. Klasisme yang mana film klasisme ini seperti film-film jadul pada zaman dulu atau berlatar hitam putih saja, dan grafika itu tidak sebagus yang sekarang, atau grafika itu masih sangat-sangat kasar. Contohnya seperti film Beranak Dalam Kubur. Atau peran-peran yang dibintangi oleh Susana.
Selanjutnya, formalisme. Di dalam film, formalisme ini seperti film Avatar, Avenger. Nah, di dalam film tersebut banyak sekali imajinasi, kemudian juga pencahayaannya dimainkan, kemudian karakter juga dimainkan. Film ini sendiri lebih menunjukkan keestetikannya, keindahannya dibandingkan dengan peristiwa yang nyata. Nah, ciri-ciri dari formalisme ini biasanya itu kameranya itu tidak beraturan, bisa dari atas ke bawah, ke kiri, ke kanan gitu tuh, yang dadakan gitu loh teman-teman. Kemudian ceritanya itu biasanya abstrak, puitis maupun metaforis. Oke, selanjutnya aku akan menyampaikan apa saja sih yang disampaikan oleh Pak Adi mengenai revisi makalah kemarin. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, kemudian yang kedua ada penggunaan garis miring atau tulisan miring atau italik, kemudian yang ketiga ada mengenai sumber referensi yang tidak relevan seperti itu. Kemudian juga membahas bagaimana cara membuat rumusan masalah yang benar, cara membuat kesimpulan yang benar, dan juga perlu ditambahkan beberapa contoh gambar ke dalam makalah supaya yang membaca lebih jelas dan lebih paham mengenai materi tersebut. Oke teman-teman, aku sudah banyak membahas mengenai pertemuan kemarin pada mata kuliah Teknik Produksi Film. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.